Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada mereka para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menjulurkan hijab ke dada mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna, dan hendaklah mereka menjaga perhiasan atau auratnya, illa ma zahara minha, kecuali yang terbiasa terlihat olehnya, wala yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menutupi dengan kain kerudung ala juyubihin, atas dada-dada mereka. Maksud dari ayat ini adalah mengenai pergaulan bebas. Yang dimaksud pergaulan bebas adalah sikap seorang individu atau suatu kelompok yang melewati batas atau penyimpangan. Maksud dari penyimpangan ini adalah telah melewati batas aturan, kewajiban, dan juga norma hukum serta sosial. Pergaulan bebas tak luput dari yang namanya lingkungan sekitar, karena pergaulan bebas ini sudah pasti berasal dari lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar kitalah yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Adapun sebab-sebab seseorang yang masuk ke dalam ranah pergaulan bebas antara lain adalah kurangnya pendidikan dari keluarga, rendah dirinya kontrol diri sendiri, masuk ke dalam pertemanan yang kurang baik, dan gaya hidup yang kurang baik, serta juga nilai-nilai agama seseorang yang cenderung kurang. Adapun dampak dari pergaulan bebas ini adalah masuknya ke ranah perzinaan, menurunnya moralitas seseorang, rusaknya di lingkungan masyarakat. Maksudnya ialah seseorang yang memiliki pertemanan yang bebas atau yang kurang baik akan merusak pada lingkungan sekitarnya, karena bisa saja melakukan perdagangan atau barang-barang yang menjulur pada seks atau barang-barang haram lainnya. Yang keempat adalah
membuat diri seseorang menjadi lupa pada fitrahnya, yaitu menjadi manusia. Maksudnya di sini adalah seseorang yang melakukan pergaulan bebas akan lupa dengan dirinya sendiri alias disebut manusia karena individu itu sendiri hilang kendali ketika berteman atau bergaul. Oleh sebab itu dikatakan hilang fitrah sebagai manusia. Adapun cara-cara untuk menghindari dari pergaulan bebas ini antara lain adalah menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian, menjaga diri dari hal-hal yang menjulur pada pergaulan bebas dan juga bergabung bersama orang-orang yang baik yang membuat kita mengejar pada akhirat. Ayat selanjutnya adalah tentang perzinaan. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Ayat yang di atas adalah menerangkan tentang zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum terikat dalam pernikahan yang sah. Zina ini banyak macamnya. Salah satunya adalah zina alaman, yaitu zina yang dilakukan oleh panca indera. Salah satu contohnya adalah tidak menundukkan pandangan saat bertemu dengan perempuan maupun laki-laki. Zina ini termasuk ke dalam dosa berjamaah atau dosa fahsya karena zina ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan zina ini jika tidak ada yang mengingatkan atau diingatkan oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan terkena dosanya juga karena tidak mengingatkan seorang individu yang akan melakukan zina ini. Oleh karena itu, salah satu contoh zina fahsya atau berjamaah adalah zina. Adapun sebab-sebab seseorang yang melakukan zina adalah tidak menjaga pandangan dan selalu berduaan di tempat yang sepi atau disebut dengan ikhtilat. Adapun dampak-dampak dari melakukan zina ini adalah yang pertama akan membuat hati seseorang menjadi gelap. Yang kedua adalah merusaknya kehormatan dan harga diri. Yang ketiga adalah akan dimurka oleh Allah. Yang keempat adalah akan merusak pada kemana-mana. Maksud di sini adalah akan merusak pada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun nama baik seseorang individu itu sendiri. Oleh karena itu ada beberapa cara agar kita terhindar dari perilaku zina. Antara lain adalah menjaga pandangan, menjaga atau mengatur pakaian sesuai syariat agama. Yang ketiga adalah menjaga dan mengatur komunikasi bersama perempuan atau laki-laki. Yang keempat adalah bergabung dengan orang-orang yang membuat kita bergabung atau pada akhirat, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.